Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini hari Senin, jangan lupa grooming. Untuk yang cowok, jangan lupa cukur rambut, kumis, dan jambangnya ya. Untuk yang cewek gimana nih Kak? Nah, untuk yang cewek kita harus selalu touch up setiap saat. Nah, untuk menambah semangat kita di hari Senin, ada sedikit kata-kata motivasi dari Colin Powell. Mimpi tak akan menjadi nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kepulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Selanjutnya, mari kita saksikan video briefing yang akan dibawakan oleh Bapak Bobi Wibowo selaku Direktur Utama John Motor. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman Motor semuanya, salam satu visi, satu hati, satu semangat. Apa kabar? Nggak berasa bulan April sudah sampai di depan mata kita. Selamat datang di bulan April yang penuh rahmatan ini. Nggak terasa, 1 tahun yang lalu kita mulai menghadapi COVID-19 dan sudah 1 tahun pula skim terkait mengenai work from home, terkait mengenai bagaimana waktu itu kita mengatur banyak hal sudah kita lakukan selama 1 tahun. Dan nggak terasa pula bulan Ramadan yang dinanti-nanti juga sudah di depan mata. Rekan-rekan John Motor semuanya yang saya sangat kasihi, hari ini momen yang baik buat saya sebagai pemimpin di John Motor berbicara buat Anda semua. Mungkin saya nggak bisa secara langsung, tapi biarkan melalui video ini saya menyampaikan kepada Anda apa yang hari-hari ini sedang kita kerjakan di John Motor. Saya selaku Direktur Utama John Motor telah menyampaikan dan telah menetapkan penggunaan Performance Appraisal System atau disebut dengan PAS mudahnya ya, yang saya yakin oleh para GM-GM kita telah disampaikan kepada Anda semua terkait bagaimana dan seperti apa penilaian PAS atau Performance Appraisal System. Apa yang saya mau sampaikan? Apa itu Performance Appraisal System dan mengapa John Motor perlu menggunakan Performance Appraisal System? Rekan-rekan semuanya, ketika saya duduk pertama kali sebagai Direktur Utama John Motor, saya ingin cita-cita saya memberikan yang terbaik bagi setiap karyawan saya dan terbaik bagi karyawan saya. Dan saya ada beberapa hal yang menjadi goal saya. Pertama, saya ingin supaya setiap karyawan yang bekerja di John Motor mendapatkan gaji yang baik. 1. 2. Yang menjadi harapan saya adalah setiap orang pasti ingin memiliki penghasilan yang lebih baik setiap hari. Lebih baik, dan lebih baik. Betul? Nah, caranya bagaimana? Dengan saya menggunakan sistem Performance Appraisal System, PAS system ini, saya dapat menunjukkan kepada Anda kalau Anda bekerja lebih baik, Anda akan mendapat nilai yang lebih baik pula. Kalau nilai Anda lebih baik, maka Anda akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik pula, dan itu semua terbuka. Bagaimana nilai saya? Bagaimana nilai kamu? Nilainya semua terbuka. Maka hal kedua yang saya ingin berikan adalah memberikan gaji yang lebih baik. Yang ketiga, Performance Appraisal System PAS ini bertujuan untuk dapat memberikan kepada Anda semua jenjang karir yang jelas. Contoh, kalau saya hari ini ada sebagai karyawan kontrak di 1A, yaitu level paling bawah, bagaimana saya bisa menjadi karyawan di level 1C? Oh, berarti nilai saya harus lebih baik. Saya tidak ingin Anda bekerja di perusahaan yang bosnya hari ini bilang A, besok bilang B, lalu besok lagi lupa yang dia sampaikan. Oh, banyak sekali perusahaan-perusahaan semacam itu, betul nggak? Saya nggak ingin itu terjadi, meskipun kita adanya di Kota Madiun, Ponorogo, Caruban, Nganjuk. Tapi saya tidak ingin saya ini sewenang-wenang. Karena yang saya inginkan adalah John Motor ini harus bisa dipimpin bukan hanya oleh saya, tapi oleh setiap orang yang memang pantas dan layak memimpin John Motor suatu hari nanti. Itulah jenjang karir. Jadi, yang ketiga tujuan PAS adalah memberikan jenjang karir yang jelas. Kalau Anda hari ini golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4 disebut sebagai staff, maka Anda bisa mengejar golongan 5, yaitu sebagai supervisor. Atau Anda bisa mengejar golongan 6 sebagai manajer, golongan 7 sebagai GM, dan golongan 8 sebagai direksi.
Langkah-langkah ini kita buat supaya apa? Setiap orang itu tahu kemana saya akan menuju. Perbaikan apa yang bisa saya lakukan? Jadi tidak ada kalau seorang pemimpin Anda pada saat memberi nilai lalu Anda tanya, Pak, kenapa nilai saya rendah? Mereka bilang, ya itulah gitu ya. Tapi dia bisa tahu di mana Anda rendah, di mana Anda tinggi. Termasuk tidak bisa dengan pertanyaan juga, Pak, bagaimana saya bisa meningkatkan gaji saya? Anda sendiri pun tanpa bertanya bisa menjawab poin-poin mana yang harus saya tingkatkan supaya nilai saya lebih tinggi, maka gaji saya akan naik. Betul nggak? Berapa banyak kenaikan gaji itu menjadi sebuah misteri. Hanya pemimpin dan Tuhan yang tahu. Tentunya itu bukan menjadi harapan kita. Karena semua orang mau itu. Tentu hal ini juga saya punya cerita. Waktu itu, pada saat pertama kali saya meluncurkan program bahwa slip gaji bisa dilihat online, semua orang rame-rame saling lihat-lihatan slip gaji. Lalu sakit hati, lalu marah-marahan, lalu malas kerja. Ini yang saya nggak pengen. Makanya sekarang udah kita terbuka saja. Nilainya bagus, slip gajinya, gajinya naik. Nilainya buruk, gajinya turun. Pak, lah kan 6 bulan sekali, Pak. Kok 6 bulan sekali, Pak? Nah, ini saya mau jelaskan juga. Kenapa penilaian ini berlaku 6 bulan dan dinilai setiap bulan? Karena saya berharap kalau Anda dinilai kurang baik, Anda segera berubah supaya nilai Anda bisa bagus. Atau Anda datangi manajer Anda, datangi GM Anda. Pak, apa yang harus saya perbuat supaya saya lebih baik? Anda segera minta petunjuk, minta dorongan, minta dukungan. Apa yang bisa diperbaiki? Kalau masih belum selesai, bisa menghubungi saya ya, lewat IG, lewat WA ya, atau lewat Facebook atau lewat apapun lah Anda bisa cari saya. Jadi yang saya inginkan adalah keterbukaan ini antara si pemimpin dengan anak buahnya, terjadi komunikasi. Apa yang pemimpin mau, apa yang teman-teman mau, ini bisa tersinkronisasi dengan baik. Maka rekan-rekan semuanya, disitulah pas ini bermanfaat, yaitu adanya keterhubungan antara Anda dan dengan pemimpin Anda, ada keterhubungan Anda dengan saya, dan kita bisa bersama-sama memastikan bahwa Jun Motor ini tetap lebih baik dan terus semakin diperhitungkan. Rekan-rekan, saya mau tutup dengan sebuah cerita. Suatu kali saya pernah bercerita kepada semua manajer saya bilang begini, kalau Anda hari ini digaji besar, seneng dong, pasti Pak. Oke, Pak Bobi bikin pengumuman, besok semua gaji dinaikkan 2 kali lipat. Semua happy nggak? Wih, happy banget. Pasti yes, betul nggak? Namun permasalahannya, kalau bulan pertama saya naikkan 2 kali lipat, bulan kedua saya naikkan 2 kali lipat, lalu bulan ketiga saya nggak mampu bayar, apakah itu yang Anda harapkan? Terus setelah itu semua di out? Tentu tidak. Makanya tujuan pas ini akan membawa kita ke sana, terukur, jelas, dapatnya. Yang paling terakhir teman-teman semuanya, saya berharap bahwa semua orang-orang yang bekerja nantinya di Cun itu punya kebanggaan. Nih loh, aku bekerja di salah satu perusahaan terbaik, terkeren di kota saya. Akhir kata, mari kita tetap semangat. PAS bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu untuk menjatuhkan, tapi lihatlah ini sesuatu yang positif untuk meningkatkan pengukuran supaya Anda tahu kurangnya saya di mana, lebihnya saya di mana. Kurangnya kita perbaiki, lebihnya kita maksimalkan. Maka insya Allah nilai kita akan lebih baik dan kita akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi pada semester berikutnya. Penilaian ini berlaku Januari sampai dengan bulan Juni. Kalau bulan Januari nilainya kurang bagus, segera perbaiki di Februari atau di Maret atau di April supaya total nilai rata-rata Anda akan tetap bagus dan Anda dapat menaikkan golongan Anda pada penutupan semester 1 di bulan Juni nanti. Akhir kata, terima kasih. Semoga apa yang cita-citakan di bulan ini, di Ramadan tahun ini yang penuh berkah ini, kita bisa sambut dengan hati yang lapang, hati yang luas, supaya kita terus menjadi pribadi-pribadi yang baik dan semakin baik lagi. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap semangat dan mari kita bersama-sama memiliki cara, sikap hati, dan respon yang benar dalam menghadapi PAS. Karena seringkali mungkin masih ada ganjalan, ada merasa kurang puas dan lain sebagainya. Saya yakin tidak bisa saya memuaskan semua orang, tapi percayalah bahwa satu hal, di Jun Motor saya selalu berusaha supaya kita semua tetap ada dalam sistem yang baik, supaya jangan ada seorang pun yang dirugikan, perusahaan tetap bisa bermaju, dan Anda juga tetap bisa berkembang. Terima kasih semuanya dan salam semangat.
Beri aplaus untuk Bapak Bobi. Nah, selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh tim HRGA. Instruksi kerja PT Cahaya Unggul Nusantara, distribusi akses digital karyawan, nomor IK 001-IK-IKHRGA-2021, tanggal IK 5 Januari 2021, tanggal berlaku 30 Maret 2021, pengesahan Bapak Aan Wildan Asani dan Bapak Sugeng Santoso. Dasar atau referensi memberikan petunjuk ke seluruh divisi terkait tentang pengajuan pembukaan dan penutupan hak akses digital karyawan. Pelaksana atau tanggung jawab, Direktur, JM HRGA, JM Penjualan, JM Service, dan JM Administrasi dan Keuangan. Manajer dan Senior Supervisor dan Staf JA. Instruksi kerja, tata cara pelaksanaan pengajuan pembukaan hak akses digital karyawan. Yang pertama, hak akses digital karyawan meliputi N-Computing, IRPS, Finac, portal dari MindDealer, semua sistem aplikasi MindDealer, email, dan Google Drive. 2. Atasan langsung membuat form pendaftaran hak akses digital karyawan 1 hari setelah karyawan mulai masuk kerja. Ketiga, form hak akses digital karyawan ditandatangani oleh karyawan, mengetahui atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan yang selanjutnya diserahkan ke divisi HRGA. Yang terakhir, staf JA mendokumentasikan seluruh hasil pembuatan hak akses karyawan dan menginformasikan ke atasan langsung pemohon hak akses terkait user dan password. Kedua, tata cara pelaksanaan pengajuan penutupan hak akses digital karyawan. A. Hak akses digital karyawan meliputi N-Computing, IRPS, Finac, portal dari MindDealer, semua sistem aplikasi MindDealer, email, dan Google Drive. Kedua, atasan langsung membuat form penutupan hak akses digital karyawan 1 hari setelah pengajuan resign karyawan disetujui dan menyerahkan form tersebut ke divisi HRGA. 3. Penutupan hak akses digital karyawan dilakukan oleh staf JA sesuai dengan tanggal terakhir masuk kerja karyawan dan mengikuti petunjuk teknis. Staf JA menginformasikan ke atasan langsung karyawan setelah hak akses digital karyawan ditutup. Untuk karyawan mutasi, promosi, dan demosi, penggunaan hak akses posisi yang baru dilakukan sesuai dengan prosedur yang terlampir dalam petunjuk teknis IK. Terakhir, pembukaan atau penutupan akun N-Computing, IRPS, Finac, portal dari MindDealer, dan semua sistem aplikasi MindDealer, email, dan Google Drive diatur dalam lampiran petunjuk teknis IK. Tanggal 7 dan 8 April 2021 diadakan tes kenaikan golongan 3 di kantor pusat. Pastikan untuk mempelajari peraturan perusahaan, SK, Jobdesk, dan PAS masing-masing. Untuk info terakhir, teman-teman sudah pada ikut LDR belum? Kabar baiknya, LDR diperpanjang dan akan diumumkan pada tanggal 12 April 2021. Teman-teman jangan lupa ikutan untuk mendapatkan hadiah menarik ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!